Maksudnya di makam sini itu memang luar biasa karena apa, makhluk-makhluk yang ada di sini itu memang luar biasa lah. Malah ada 49 yang sudah intinya menjaga dari pintu pertama sampai ke atas sana. Tapi kebanyakan orang yang datang ke Simbah, kira-kira itu berhasil apa enggak, Mbak? Ya itulah, jadi banyak yang ngomong, kadang dulunya pakai motor biasa, sekarang pakai mobil. Ya saya sih tidak tahu itu entah rezeki dari mana, cuman dia itu sudah merubah nasibnya gitu loh. Jadi pakainya pakai mobil gitu. Jadi saya itu tidak tahu rezeki itu dari mana, cuman kan lantarannya dari sini dulunya kan itu. Makanya dari Lampung itu sudah berapa tahun, hampir 30-an tahun, dia itu nggak pernah ke makam lain kecuali ke Pagelaran sini. Berarti ada orang jauh-jauh itu, Mbak? Dari Lampung ada, dari Makassar ada, dari Pontianak ya ada, dari Ponorogo namanya Pak Pendi ada, terus apalagi dari Jakarta yang termasuk dekat lah ini. Nah, itu. Pantesan terkenal ya, karena ini dari kota-kota sampai ke luar Jawa juga banyak banget. Nah, itu kira-kira untuk cara ritualnya kira-kira itu bagaimana, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Eno Enoe, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya mau mencoba ke lokasi makam siapa namanya, Mbah? Mbah Tepus Atas Angin. Mbah Tepus Atas Angin. Wali Allah itu. Nah, ini mohon maaf nih, Mbah, tak taruhin mikrofon nggih. Ngapunten niki, Mbah. Biar niki suaranya simbahnya jelas. Tamu-tamu kesini itu niatnya apa saja itu, Mbak? Ya masing-masing keniatan. Kadang ada yang kepengen jadi guru, ada yang jadi tentara, polisi. Itu ya tergantung pasiennya itu. Ya, yang keinginannya kan nggak sama lah, intinya kan itu. Satu. Keduanya itu ya ada yang minta ya sama Allah, cuman kan intinya lewat lumantar wali. Ya ada yang minta rezeki, ya mau kayak itu aja. Cuma ya ilmu saya itu kan dari sini, ya itulah, kalau sudah masuk ke makom itu mau hanya tahlil. Setelah tahlil itu nantinya apa yang dia itu punya hajat, dia itu yang bisa ketemu di sana itu saya yang tidak tahu lah, intinya kan kayak gitu. Jadi tergantung nasibnya orangnya yang hajat yang di sana itu, kayak gitu. Jadi menurut orang yang udah pada datang kan ada yang berhasil, ada yang enggaknya kan, berarti kan itu tergantung orangnya ya. Ya memang kayak gitu. Kalau saya itu mau hanya tugasnya itu sementara ini mau hanya nganter buka pintu. Adapun tidak saya itu di sana itu saya tidak tahu. Memang saya betul-betul itu awam, nggak ngerti apa-apa. Makanya itu aja.
Tapi menurut cerita itu pusaka-pusaka di situ masih banyak ya Mbak ya? Ya, menurut ceritanya orang yang pada tahu lewat gaib itu memang banyak kata orang-orang itu. Jadi benda maksudnya benda alami lah itu kan itu katanya itu banyak di sana itu. Cuman saya itu ya karena saya itu awam nggak tahu apa-apa lah intinya kan gitu. Mau saya itu mau hanya nganter buka pintu itu aja. Jadi menurut ceritanya itu di situ itu memang ada salah satu benda yang berkaitan dengan goib ya, itu bendanya itu macam-macam, ada yang bentuknya macam-macam ya Pak ya. Ya, keris ya ada, kata itu tamunya itu BK-nya ya ada, merah delimanya ya ada, RB-nya ya ada, KM-nya ya ada. Cuma ya itu tamunya yang ngomong, kalau saya itu ya mau hanya itu tugasnya saya itu mau ngantar buka pintu itu aja. Jadi lokasinya itu ada di makamnya Mbah Syekh siapa Mbah? Mbah Tepus Atas Angin Waliwo. Mbah Tepus Atas Angin Wali. Itu salah satunya wali yang tertua di sini ya. Wali yang tertua di sini. Jadi di sini itu ada salah satu makamnya Mbah ini barusan yang Simbah katakan itu insya Allah itu bisa merubah nasibnya orang masing-masing itu kayak gitu menurutnya itu kayak gitu. Jadi apabila kita berkeinginan, contoh seperti saya keinginannya itu pengen jadi pamong desa kayak gitu. Insya Allah kalau rezekinya itu orang udah bagus, insya Allah itu jadi kayak gitu tuh berkaitan tentangnya kayak gitu ya Mbak. Iya iya. Tapi kalau kekayaan bisa nggak Mbak? Ya, itu pun yang dari Lampung ya kemungkinan besar karena sudah menggugurkan nazar ya mungkin banyak sedikitnya itu sudah ya mungkin tercapai mungkin kan gitu. Ya saya pun kan belum pernah ke Lampung ke Sumatera gitu loh maksudnya. Gitu. Tapi karena dia itu sudah ya intinya syukuran atau bukan nazar di sini itu ya memang ya mungkin sudah ada rezeki mungkin. Cuman ya itu lewat dari makam sini. Berarti intinya nih seandainya saya pribadi punya keinginan, misalkan saya ini miskin, nggak punya apa-apa, misalkan ini ya, ini hanya sebatas misal saja. Terus tiba-tiba saya datang ke sini, kepengin merubah nasib, meminta sebuah rezeki agar rezekinya berkah. Itu kira-kira kalau nasib saya bagus bisa ya Mbak? Nah itulah, jadi semua itu tergantung nasibnya, yang hajat itu. Memang saya itu ya itulah. Jadi saya bola-balik itu mau hanya nganter buka pintu. Adapun tidak saya pasrah. Gitu aja. Jadi saya nggak bisa merubah nasib orang lain, kecuali diri sendiri yang merubah nasib. Betul. Kan itu. Berkaitan dengan benda-benda teman-teman. Di situ memang sangat tebal lokasi di tempatnya Simbah Tepus Atas Angin ya. Tepus Atas Angin. Di situ memang sangat terkenal banget di wilayah itu, memang benar-benar terkenal banget, dan simbahnya juga sangat terkenal di kampung sini. Makanya saya sampai ke simbahnya karena terdengar sampai ke ujung kampung saya, makanya saya sampai ke simbahnya kayak gitu. Berarti memang sudah benar-benar tenar kayak gitu. Sampai saya masuki rumahnya simbah, jadi memang benar-benar terkenal kayak gitu. Nah, cuman saya balik lagi ngomong tadi, itu pun kalau misalkan kita meminta hal-hal yang berkaitan dengan benda atau rezeki atau kesehatan atau yang lainnya, itu tergantung nasibnya orang masing-masing. Jadi simbah ini hanyalah sebatas pengantar atau pembuka kunci gerbangnya. Jadi kayak gitu, kuncinya kayak gitu ya intinya. Nah, jadi berkaitannya kayak gitu. Tapi kebanyakan orang yang datang ke simbah, kira-kira itu berhasil apa enggak Mbak?
Ya itulah, jadi banyak yang ngomong, kadang dulunya pakai motor biasa, sekarang pakai mobil. Ya saya sih tidak tahu itu entah rezeki dari mana, cuman dia itu sudah merubah nasibnya gitu loh. Jadi pakainya pakai mobil gitu. Jadi saya itu tidak tahu rezeki itu dari mana, cuman kan lantarannya dari sini dulunya kan itu. Makanya dari Lampung itu sudah berapa tahun, hampir 30-an tahun, dia itu nggak pernah ke makam lain, kecuali ke Pagelaran sini. Berarti ada orang jauh-jauh itu Mbak? Dari Lampung ada, dari Makassar ada, dari Pontianak ya ada, dari Ponorogo namanya Pak Pendi ada, terus apalagi dari Jakarta yang termasuk dekat lah ini. Nah, itu. Pantesan terkenal ya, karena ini dari kota-kota sampai ke luar Jawa juga banyak banget. Nah itu kira-kira untuk cara ritualnya kira-kira itu bagaimana Mbak? Ya ritualnya gimana ya, enggak ritual, intinya mau hanya ke sana tahlil, sehabis tahlil itu ya paling berapa jam di sana itu ya nanti ya ada apa lah, intinya saya pun kayak nggak tahu di sananya, mau hanya itu ya mimpin tahlil, sebab habis tahlil ya sudah itu aja. Terus itu selain dari kota Lampung atau Jakarta atau dari kota yang mana tadi, Kalimantan ya? Ya. Itu ada nggak orang Jawa-Jawa itu yang datang ke sini? Ya Purwokerto, Purbalingga, Cilacap itu ya banyak juga, dari Tasik, dari Bandung itu banyak, bahkan ya itulah. Jadi saya nggak bisa ngomong lagian ya, saya sudah lupa karena apa, jadi kesini tuh nggak bareng-bareng rombongan gitu loh. Kan itu. Lah itu menurut cerita dengan Joko Kendilnya itu bagaimana itu? Lantah dia itu habis dari Gunung Slamet, kata dia, terus mampir ke Pandanjati, Bantar pulang, ada petunjuk langsung suruh terakhir kamu di makam Pagelaran. Lah dia itu berjalan kaki, sudah jam 12 malam baru nyampe ke tempat saya sini, terus ke sana langsung ngomong-ngomong, ya habis ya sampai menjelang subuh lah dia itu baru pulang dari sana. Itu berarti Simbah Tepu Satasangin itu berkaitan sama Joko Kendil gitu Pak? Ya bukan gitu, cuman kan dia itu mungkin karena dia itu perjalanan sudah 11 tahun, ada petunjuk, udahlah kamu terakhir di sana di Pagelaran, karena Pagelaran itu makam yang paling tua, ngomongnya kan gitu. Jadi kan terakhirnya di sini. Alhamdulillah sekarang ini ya sudah, dia itu sudah tenang di rumah, sudah enggak menjalani yang seperti dulu itu. Oh, yang jalan-jalan gitu ya. Itu kan dia itu sudah beberapa makam yang dilalui dia itu, ya dia itu ngomong, maksudnya di makam sini itu memang luar biasa, karena apa, makhluk-makhluk yang ada di sini itu memang luar biasa lah. Malah ada 49 yang sudah intinya menjaga dari pintu pertama sampai ke atas sana. Ngomongnya kan gitu Pak Joko Kendilnya itu. Kalau saya pun karena saya itu awam, nggak tahu apa-apa, hanya bareng-bareng lah jalan kaki ke sana. Kan gitu. Nah itu yang ada makam yang sampai sekarang belum ditemui itu siapa saja namanya Mbak? Itu menurut Pak Tarono yang dari Petarukan, satu Mbah Imam Puro, dua Eyang Kesumo, tiga Eyang Edi Wijaya. Itu yang ada di lingkaran situ, cuma kuburnya itu entah di mana, saya pun belum pernah tahu itu loh. Berarti ini Mbah Tepus Atas Angin masih kaitan ya? Ya masih kaitan itu, kata itu Pak Tarono itu. Menurut yang ada harta karunnya itu bagaimana Pak? Bentuknya apa itu? Malah itu yang dari Purwokerto ngomong, itu benda-benda, maksudnya benda alami yang di sini itu naruhnya di lemari, lemarinya pakai ukir emas. Kata dia yang ngomong, kalau saya itu ya maaf lah, maksudnya saya nggak ngerti apa-apa. Itu berarti ada lemarinya emas. Kata dia, kata tamunya itu.
Jadi apabila teman-teman mau datang menuju simbahnya, temui simbahnya, namanya Mbah Jamaluddin. Lokasi tempatnya ada di desa Pagelaran ya Mbak? Iya. Pagelaran. Dukuhnya Pengampon. Dukuhnya Pengampon. Jadi itu desa sama dukuh beda ya? Ya, ya. Kalau desa itu kelurahan, kalau dukuh ketang dukuhnya masih. Ini berarti dukuhnya. 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 Iya, berarti ini dukuhnya teman-teman. Jadi kalau mau datang ke sini, boleh nanti silahkan datang, kan sudah tak terjelaskan. Apabila teman-teman masih kurang jelas, boleh nanti minta alamat di komentar ya, nanti tak kasih alamatnya, datang ke rumahnya si Mbak Jana gitu ya. Ini salah satu juru kuncinya di makam tersebut. Jadi apabila ada keinginan-keinginan yang dari dulu belum tercapai, yang kayak gini belum tercapai, boleh nanti berbendu-bendu rasa lah intinya kayak gitu sama Simbah. Siapa tahu Simbahnya bisa ngasih solusi. Nanti datengin ke makam tersebut, setelah ada di makam nanti sampean sendiri yang ngerasain nanti di situ. Simbahnya ini hanya sebatas membuka kuncinya saja, membuka gerbang atau pintunya lah intinya gitu. Jadi apabila ada peniatan, boleh langsung datangin si Mbak sama kayak gitu teman-teman. Ini desanya desa Pagelaran ya. Dukuhnya apa tadi? Pengampon. Pengampon. Iya. Jadi mau datang dari manapun silakan. Karena apa? Di sini itu memang sangat kental dengan mistisnya, satu ya, satu sangat kental banget, lengket banget mistisnya, dan duanya mengenai tentang benda-benda goib memang masih nemen banget, masih kental banget ya. Terus ada juga yang mengenai tentang cerita harta karun. Nah, ini Simbahnya juga agak tahu, cuman sedikit doang, karena itu yang ngasih tahu itu yang dari Purwokerto ya, Mbak? Di Purwokerto ya ada yang ngomong, dari Ponorogo ya ada yang ngomong. Jadi yang ngomong itu bukan dari Purwokerto saja. Nasib pun ya juga ngomong. Cuma ya itu tamunya yang ngomong, kalau saya itu memang awam, nggak ngerti apa-apa. Iya, jadi tamunya yang ngomong bahwa di lokasi tersebut ada sebuah pusaka dimasukin ke lemari emas ya Pak ya, ke lemari emas. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita bahas di part kedua teman-teman. Nah, oke, kita bahas lagi. Apabila mau datang ke Simbah, Mbah Jamal, boleh langsung menuju, karena udah dikasih alamat juga sama Simbah, langsung dengan secara suara. Apabila kurang detail dengan Simbahnya, boleh di kolom komentar, nanti kita kasih tahu. Nah, kurang lebihnya kayak gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan kita tahu. Nanti lain waktu boleh jumpa lagi sama Simbahnya. Nah, di part kedua insya Allah nanti saya akan jumpai lokasinya. Oke, semoga dari video ini bermanfaat dan berguna buat kita semua, buat menambah wawasan kita semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.